Selamat jumpa dengan saya, Dadang Rahmat Hidayat. Saya akan menyampaikan pembelajaran atau mata kuliah tentang komunikasi politik. Komunikasi politik dari kata atau istilah berasal dari dua, yaitu komunikasi dan politik. Teman-teman sudah mengetahui tentang komunikasi di pembelajaran atau mata kuliah sebelumnya. Tapi kalau kita refresh, kita sampaikan kembali, setidaknya komunikasi adalah proses penyampaian pesan. Bisa dari seseorang ke orang yang lainnya, dengan tujuan untuk mencapai kesamaan makna. Politik itu juga banyak artinya, tapi setidaknya kita sebutkan beberapa istilah mengenai politik. Dalam konteks istilah, ada bahasa Yunani dulu, yaitu disebut dengan polis. Polis artinya kota. Kota yang berstatus negara atau negara kota. Nah, segala aktivitas yang dijalankan oleh polis untuk kelestarian dan perkembangannya sering disebut dengan politieke techne atau politika. Itu setidaknya yang disebut di dalam Webster's New Collegiate Dictionary. Kalau kita ambil istilah bahasa Arab, itu berasal dari siyasah, yang kalau diterjemahkan adalah siasat, ya. Politik berarti cerdik dan bijaksana dalam mewujudkan sebuah tujuan. Atau kita lihat istilah dari Niccolo Machiavelli dan Thomas Hobbes, yang terkenal dengan istilah politik is power, ya. Namun juga ada istilah politik itu diartikan sebagai disiplin ilmu, pengetahuan yang berdiri sendiri sekaligus sebagai seni atau art, seni atas sesuatu untuk mencapai tujuan. Atau sedikit yang lebih lengkap dari G.A. Jacobson dan W.H. Liebman, political science is the science of the states. It deals with, first, the relations of individuals to one another insofar the state regulates them by law. Ya. Second, the relations of individuals or group of individuals to the state. And third, the relation of the state. Nah, jadi istilah tentang politik pun bisa sangat luas. Nah, nanti di dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas apa pengertian lengkap dari komunikasi politik. Ya, namun kajian komunikasi politik, perpaduan antara komunikasi dan politik adalah sebuah ilmu yang multidisiplin. Menurut Danimo dalam bukunya, dia menyebutkan political communication as a field of inquiry is cross-disciplinary. Political communication atau komunikasi politik ada sebuah bidang ilmu yang merupakan atau mensyaratkan adanya ilmu yang interdisiplin, cross-disiplin, atau bahkan multidisiplin. Ya. Kalau kita istilahkan cross-disciplinary, maka kita harus mampu mendefinisikan dengan tepat, dengan baik. Ya. Karena komunikasi politik sekali lagi merupakan gabungan atau merupakan
sintesa dari berbagai ilmu yang ada. Kalau benar, maka bisa saling memperkaya kajian komunikasi politik itu sendiri. Namun, jika tidak benar, itu sebaliknya malah bisa saling mengaburkan. Nggak jelas antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Apa bedanya komunikasi, apa bedanya dengan politik, dan apa bedanya dengan komunikasi politik. Nah, dalam komunikasi politik, kita ambil contoh-contoh ilmu yang menjadi penguat, pendukung dari komunikasi politik. Contohnya, kajian antropologi atau sosiologi yang kemudian menguatkan atau memunculkan, ini contoh antropologi ya, memunculkan sosiolinguistik. Kita mempelajari sosiologi, ada kajian yang berkaitan dengan simbolisme. Apa kaitannya dengan komunikasi politik? Kita akan bertemu dengan pembahasan berkaitan dengan bahasa politik. Jadi ada yang menarik. Contoh misalnya dalam kajian bahasa aja ya, bahasa nih. Mungkin ada yang unik namanya adu domba. Adu domba, kalau kita lihat secara nyata kan mengadu domba, domba yang diadu. Tapi dalam konteks politik adalah bagaimana cara untuk mengelabui atau melemahkan lawan supaya mereka saling bertengkar, terjadi konflik. Sehingga si seseorang atau kelompok ini mendapatkan keuntungan atas terjadinya konflik tersebut. Ya. Kemudian kajian psikologi sosial misalnya. Psikologi sosial kita bicara tentang bagaimana sebuah proses komunikasi politik ya bisa menimbulkan dampak atau efek kepada para pemilih misalnya dalam konteks kampanye. Ya, bagaimana terjadinya konstruksi makna atas sesuatu contoh. Sekarang kan sedang cukup ramai ya membicarakan tentang apakah anak muda harus mendapatkan atau bisa mendapatkan kesempatan dalam berpolitik. Mungkin sebagian besar setuju bahwa anak muda mendapatkan kesempatan. Tinggal muda seperti apa, dengan cara apa. Namun jika dikaitkan dengan kepentingan, bisa jadi setiap orang maknanya dikaitkan dengan kepentingan si orang itu sendiri atau kelompok itu sendiri. Ya. Nah, kemudian contoh yang lain ya. Kita bicara tentang kajian ilmu politik. Ilmu politik kan ilmu tentang kepentingan salah satunya. Bagaimana bicara soal kekuasaan. Ya. Bagaimana seseorang bisa menawarkan berbagai pilihan dalam kampanye misalnya untuk bisa merubah perilaku pemilih, calon pemilih untuk memilih si kandidat tertentu. Belajar tentang apa sih kepentingannya, apa sih harapan dari si pemilih itu. Nah, karena pendekatan antara komunikasi dengan ilmu politik berkaitan dengan bagaimana kepentingannya, ada kesamaan kepentingan. Ya. Kemudian, sekarang cukup menarik juga bahwa kajian-kajian komunikasi politik, apalagi pada saat ini, pada pendekatan teknologi informasi komunikasi, pendekatan sistem dalam konteks komunikasi politik menjadi sangat penting. Contoh tentang sibernetika, bicara soal big data misalnya ya, bagaimana proses komunikasi melalui media tradisional, media massa, dan media digital, media yang terkonteks atau terkait dengan internet, itu menjadi sangat menarik. Nah, kajian komunikasi politik adalah kajian yang sangat holistik. Ada satu contoh lagi, kajian tentang filsafat eksistensialisme dan fenomenologi. Ini dalam konteks kajian komunikasi politik diantaranya adalah memunculkan
teori kritis, ya, teori bagaimana kita melihat sebuah fenomena tidak hanya yang tampak di depan mata. Nanti akan ada kajian berkaitan dengan panggung depan dan panggung belakang yang sering kita sebut dengan dramaturgi. Para politisi menyampaikan sesuatu bisa sangat berbeda pada saat berada di depan, artinya di ruang publik yang sering dilihat, yang sering didengar oleh publik, dengan kenyataan yang ada di belakangnya. Nah, proses ini juga merupakan proses yang bisa kita lihat dari bagaimana pesan-pesan untuk kampanye dibuat, direkayasa, dikonstruksi untuk mendapatkan atensi kalau dalam pemilu supaya mereka memilih. Walaupun komunikasi politik tidak hanya bicara soal pemilu. Bicara juga soal bagaimana menyampaikan ide gagasan dalam konteks sistem pemerintahan. Contohnya antara eksekutif dengan eksekutif, eksekutif dengan legislatif, atau sesama legislator. Itu menjadi sangat penting. Nah, oleh karena itu, kajian komunikasi politik ini juga bisa kita mempelajari ya secara konstruksi, bahkan secara kritis, pesan yang disampaikan. Seperti apa sih sebetulnya pesan yang dikeluarkan? Apakah betul atau jangan-jangan mengandung kebohongan? Tidak sedikit dalam kajian komunikasi politik, karena untuk mencapai tujuan politik tertentu, maka diproduksilah berbagai pesan yang baik, yang dibaik-baikkan, atau bahkan pesan yang sebetulnya tidak benar, tapi dengan frekuensi dan durasi yang sangat luar biasa, akhirnya apa yang tadi tidak benar oleh publik bisa jadi dianggap benar. Nah, inilah yang mungkin nanti kita kenal dengan post-truth. Baiklah, para pembelajar, bicara tentang komunikasi politik, nanti kita juga akan bicara tentang sistem politik yang berlaku di suatu tempat, di suatu negara. Karena proses komunikasi politik akan berkaitan dengan ruang dan waktu. Tergantung juga kepada sistem politik seperti apa. Contohnya nanti kita akan bicara jika di sebuah wilayah, sebuah negara yang sistem politiknya terbuka, maka proses komunikasi politiknya biasanya juga terbuka. Nah, jika di suatu wilayah, sebuah negara yang sistem politiknya tertutup, otoriter, maka proses komunikasi politiknya juga tidak dinamis. Cenderung nanti akan dikuasai oleh kelompok tertentu atau kelompok-kelompok yang mempunyai kekuasaan. Ya, baiklah, itu yang nanti akan berikutnya dipelajari. Termasuk juga nanti akan lagi kita perkuat apa yang dimaksud pengertian dari komunikasi politik setelah kita mempelajari apa itu komunikasi dan apa itu politik. Atau secara singkat, komunikasi politik sebetulnya adalah proses penyampaian pesan-pesan politik dari komunikator kepada komunikan dalam arti yang luas. Luas, pesannya bisa apa saja, bisa disampaikan oleh siapa saja, yang menjadi komunikan politiknya bisa siapa saja, bisa menggunakan media apa saja, dan juga bisa dengan tujuan yang berbeda. Baik tujuan yang hanya sekedar memberitahu, tujuan yang mempengaruhi pada level-level afeksi, tapi juga pada level yang lebih konkret, yaitu pada perilaku politik dari orang, dari kelompok atau pihak
yang menjadi sasaran dari komunikasi politik itu sendiri. Baiklah, sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya. Saya, Dadang Rahmat Hidayat, menyampaikan salam komunikasi harmoni.